Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Kami mohon yang mau membaptiskan anak berdiri. Kita akan berdoa konsistori di sini. Khusus hanya untuk yang mau membaptiskan anak dan saksi ya. Saksi silahkan berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami, khususnya kami majelis dengan para orang tua yang akan membaptiskan anak-anaknya. Biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh acara kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Sucikan dan kuduskan kami semua Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus sehingga ibadah pada pagi hari ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan acara kebaktian sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Bapa, memimpin dari awal hingga akhir, khususnya dalam acara sakramen baptisan kudus untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan menyertai baik orang tua, anak-anak maupun ibu pendeta yang akan melayankannya. Tuhan berkati semua. Tuhan pimpin semua acara Tuhan, sehingga berjalan dengan baik. Kuasa-kuasa yang akan mengganggu ibadah pada pagi hari ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh pelayan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh acara ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mohon perhatiannya. Kita pada pagi hari ini akan mengikuti ibadah sekaligus pelayanan sakramen baptisan kudus. Mohon bagi Bapak Ibu yang mengikuti atau membawa putra-putrinya pada sakramen baptisan kudus bisa duduk di bangku atau kursi yang sudah disediakan dan juga diikuti oleh pihak keluarga. Pada saat pelayanan sakramen baptisan kudus, dimohon bagi keluarga yang akan mengambil gambar atau foto bisa tetap duduk di tempat karena nanti untuk dokumentasi akan dilayani dari gereja atau dari majelis. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat, siapkan hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan, bernyanyi dari Kidung Keesaan 467 bait pertama dan ketiga. Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sejahtera kita sekalian. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami.
atas pikiran-pikiran yang tak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Jemaat Tuhan, saya undang yang bisa berdiri, mari berdiri dan kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang demikian sabdanya.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai berikut. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara jemaat.
Terima kasih Bapak Ibu Jemaat untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman kita yang am dan rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang
kita akan mendoakan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada
Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukanlah kami mengerti setiap perkataan firman yang disampaikan. Dan kami percaya kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi ini. Kita buka kitab Yesaya pasal yang ke-55. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Dan mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, yang bisa berdiri saya ajak kita berdiri. Saya akan bacakan untuk kita perikop ini. Yesaya 55 ayat 1 sampai 13 di bawah judul perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi untuk kita semua, damai sejahtera Allah menaungi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, sesuatu yang kita miliki, kalau itu di mata kita penting, maka kita akan urus dengan benar. Kita akan urus dengan baik. Ya, kalau sesuatu itu bagi kita penting. Saya kasih contoh sederhana begini. Seandainya, semoga tidak terjadi ya.
Saya mau tanya, uang penting gak Bapak Ibu? Kayaknya cuma separuh yang jawab. Uang penting gak? Berarti ada yang suka, ada yang tidak kali ya. Semua saya percaya tahu itu barang penting. Karena itu untuk kelangsungan kehidupan kita dalam hal tukar jual beli, ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, seandainya satu ketika, semoga tidak terjadi, Bapak Ibu pergi ke ATM, lalu begitu masukin kartu, semua prosesnya sudah kita jalani, lalu ada tulisan silakan ambil uang Anda. Tiba-tiba uangnya nggak keluar dan kita ambil jumlahnya cukup banyak, maksimal dari pengambilan di ATM. Kira-kira kalau itu yang terjadi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Lapor. Yang pasti pertama yang kita, ada yang saya lihat ya, goyang ATM, dipukul gitu ya. Kalau bisa mana uangku gitu ya. Ada yang marah. Tapi yang terakhir itu yang biasa kita lakukan ujungnya kan, lapor. Kita telepon karena ada nomor di situ. Atau kita pergi ke bank dan kita urus itu dengan benar. Kenapa? Uang itu penting bagi kita, betul? Nggak ada orang yang begitu nggak keluar uang, ya sudahlah saya rela saja, gitu ya. Kalau saldonya banyak, kalau cuman memang tinggal segitu saldonya, kita akan berjuang itu pasti itu ya. Nah, atau yang kedua, misalnya, ya, sekarang beberapa waktu yang lalu itu marak telepon-telepon bodong, telepon yang tidak benar dari orang-orang yang tidak kita kenal. Teleponnya dan pernah ada salah satu jemaat yang kena. Di telepon begini, Pak atau Bu, anaknya namanya ini ya, iya benar, ini dia lagi kecelakaan. Dan anak itu memang tidak bersama dengan kita, dia lagi di sekolah. Anaknya kecelakaan nih pulang sekolah dan saya sudah bawa ke rumah sakit tapi harus butuh uang muka. Tolong ditransfer sekian, kalau enggak ini anaknya enggak tertolong. Bapak Ibu yang memang orangnya panikan ya, itu langsung tuh dilakukan. Mau itu bohong ataupun benar, kita langsung cepat-cepat selesaikan itu. Tolonglah anak saya kalau bisa, kita kirim uang sebanyak yang diminta. Tapi setelah itu baru nanti kita lihat kan, oh ternyata itu bohong. Kenapa kita harus lakukan itu? Kenapa dengan begitu cepat kita bertindak? Karena itu penting. Betul Bapak Ibu? Anak penting bagi kita. Mau nanti kayak apapun, yang penting dia selamat dulu, padahal dibohongin. Bayangkan Bapak Ibu, yang dibohongin saja karena itu penting kita bisa lakukan, ya. Apalagi yang benar-benar. Hal lain misalnya, kita sakit masuk rumah sakit, BPJS belum dibayar, pasti dibayar. Kita pasti urus itu, kenapa? Penting loh, kalau enggak kita harus bayar sekian juta rupiah karena kita tahu sekarang kesehatan luar biasa harganya. Tuhan beri, pemerintah kasih fasilitas, kita akan urus itu, kenapa? Penting bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan, kalau sesuatu itu penting, kita akan urus itu dengan benar. Nah kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang membuat menjadi keselamatan kita selama kita hidup di dunia, hal-hal yang membuat ketentraman bagi kita, kita urus. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan urusan keselamatan jiwa kita? Kita urus gak dengan benar? Keselamatan penting Bapak Ibu? Cuman satu Bapak suara paling besar. Keselamatan kita penting? Maka urus dengan benar. Karena kita dapat itu dengan cuma-cuma dari Tuhan. Dari semua agama, hanya kekristenanlah yang mengatakan keselamatan itu datang dari Tuhan. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena diukur-ukur kehidupan kita menuju kesempurnaan. Gak ada orang yang sempurna. Yang sempurna hanya Yesus Kristus. Makanya kita diajarkan untuk belajar dari Yesus. Bagaimana mencapai kehidupan yang benar. Benar gak kita urus kerohanian kita dengan baik? Benarkah rohani saya bertumbuh? Ini barang penting yang harus saya perhatikan. Itu menjadi pertanyaan refleksi bagi setiap kita. Benar gak bagi saya keselamatan jiwa saya ini adalah hal yang saya urus sampai hari ini dengan serius. Sepertinya hal-hal lain
yang saya miliki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya lebih mementingkan apa yang ada di dunia ini. Makanya lihat, hidup jadi orang Kristen, melakukan hal yang tidak benar, kita nggak lihat itu sebagai hal yang terancam jiwa kita. Atau bisa dikatakan begini, Bapak Ibu gelisah nggak kalau melakukan hal yang tidak benar? Harusnya gelisah. Amin. Bukan kita nikmati itu. Ada orang yang dia menikmati semua hal yang tidak benar dan nggak gelisah. Atau kita lihat ada sesuatu yang tidak benar, gelisah nggak kita? Bahwa ada sesuatu yang terancam dari kehidupan orang itu. Ketika kita gelisah, maka kita sedang sadar bahwa keselamatan kita itu penting. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita ingat, gak cukup hanya label kita Kristen. Tidak cukup kita dibaptis, hari ini ada baptisan. Saya bilang tadi, ini hal yang terjadi sepanjang sejarah saya jadi pendeta. Baptis 19 anak. Ya, dari 11 keluarga. Pernah kami baptis 40 orang. Tapi itu yang memang ada di Sanggau ya. Tapi ini di jemaat lokal GKO, 19 anak. Semoga mereka masa depan mereka saya doakan Tuhan berkati 19 anak ini. Bapak Ibu Saudara, apakah cukup dibaptis? Lalu nanti setelah dewasa mereka ngaku sidi, cukup bagi kita? Banyak orang beranggapan bahwa udah cukuplah, pasti saya selamat. Bapak Ibu jangankan dibaptis sama sidi, menjadi hamba Tuhan pun tidak menjamin bahwa kita ada dalam jalur yang benar kalau kita praktek hidupnya tidak benar. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, keselamatan itu datang dari Tuhan. Maka kalau bicara keselamatan, ada dua rasul besar dalam perjanjian baru, Paulus dan Yakobus. Mereka ajarkan kepada kita konsep keselamatan dasar iman Kristiani kita. Paulus bilang begini dalam Efesus 2 ayat 8. Dia katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Paulus mau bilang begini, mau selamat, satu saja yang harus kamu lakukan, beriman kepada Kristus. Karena konsep kita Tuhan beri itu. Tuhan kasih keselamatan dari Tuhan kepada kita. Tuhan cuma bilang sama kita, kalau percaya sama Yesus kamu pasti selamat. Itu konsepnya Paulus. Dia teguhkan lagi dalam suratnya kepada jemaat di Roma 10 ayat 9, Paulus katakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dia bilang, ngaku dengan mulut, percaya dalam hati, kita selamat. Enak ya Bapak Ibu ya? Cuman iman saja kita selamat, dan itu benar. Jadi kalau ada ajaran-ajaran di luar yang bilang begini, iman lalu kita harus bikin ini baru selamat, itu tidak benar. Hanya iman kepada Yesus Kristus. Dan ini yang membuat banyak orang terjebak. Karena kita lupa baca apa yang diajarkan Yakobus. Kita buka Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17. Nanti Bapak Ibu baca seluruhan pasal perikop ini, tapi saya ajak kita baca ayat 17. Sama-sama kita baca Yakobus pasal 2 ayat 17. Kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Sampai di sini banyak orang bingung. Ini Yakobus bilang ada iman, ada perbuatan. Mana yang benar nih? Bapak Ibu, nggak ada yang bertentangan dalam firman. Amin. Yakobus sedang meneguhkan apa yang disampaikan Paulus.
Paulus bilang begini, hanya oleh iman. Lalu Yakobus datang, Yakobus bilang, iman harus disertai, ditandai dengan perbuatan baik. Sederhananya begini, kalau orang bilang dia beriman, pasti dia kelakuannya baik. Amin. Bapak Ibu beriman? Saya percaya pasti kelakuannya baik. Kok nggak ada amin? Amin. Ya. Tanda orang beriman, perbuatannya pasti benar. Jadi nggak bertentangan. Jadi kalau kita percaya ajaran keselamatan itu namanya soteriologi. Dia ajarkan begini, hanya iman, tapi catatan bagi orang Kristen, tanda seorang beriman, dia hidup benar. Maka kita perlu evaluasi hidup kita. Kalau kita bilang kita beriman, urus bagian ini dengan baik. Karena itu penting bagi kita. Itu menjamin hidup kita, baik di dunia ini, bahkan sampai pada kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen hanya terima perkataan Paulus. Makanya tidak sedikit orang yang bilang begini, sudahlah, yang penting jadi orang Kristen. Bahkan ada orang yang bukan Kristen mengatakan gini, orang Kristen enak ya, gak perlu bikin apa-apa sudah selamat. Konsep mereka salah. Mereka bilang jadi orang Kristen enak, baptis langsung selamat. Betul, baptisan adalah tanda dan meterai kita milik Allah. Makanya Bapak Ibu 11 keluarga yang bawa anak hari ini adalah hari Bapak Ibu katakan di hadapan Tuhan, anak ini adalah milikmu yang engkau meteraikan. Maka kalau namanya meterai, rusak kayak apapun dia menjadi milik Allah. Ini masih kecil, gak ngerti, paling terima air baptisan dingin nangis ya biasanya. Saya cerita pernah ada anak yang saya baptis, begitu dituang air, dia minum airnya. Gitu ya. Saya bilang jangan diminum, itu air mentah. Mereka gak ngerti apa-apa. Maka tanggung jawab orang tua, urus ini dengan benar. Ini penting bagi anak-anak ini. Penting pastikan bahwa keselamatan jiwa mereka terjamin. Seperti Bapak Ibu jaminkan pendidikan mereka. Seperti Bapak Ibu jaminkan kesehatan mereka. Pastikan juga mau mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen hanya sampai pada tahap, ya sudahlah, yang penting saya percaya. Apa akibatnya? Orang merasa penting sudah jadi Kristen, sudah dibaptis, sudah CD, terdaftar anggota gereja, jadi pelayan, tapi hidupnya masih sama dengan dunia ini. Dan di tiap gereja koleksi yang seperti ini pasti ada. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa ketika kita terus-menerus hidup dalam dosa, sadar ataupun tidak, tapi saya percaya orang pasti sadar. Kalau dia hidup dalam iman kepada Tuhan, dia pasti gelisah kalau lakukan dosa. Terus menerus hidup berkanjang dalam dosa, sadarkah kita bahwa keselamatan kita sedang terancam? Sadarkah kita bahwa kita sedang ada dalam posisi yang jauh sekali dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Puji Tuhan kalau Tuhan tegur ya Bapak Ibu. Kalau kita bikin dosa Tuhan tegur, bersyukur. Karena di situ dinyatakan kasih Tuhan. Yang sangat menakutkan dan yang sangat menggelisahkan adalah waktu kita masih hidup terus menerus dalam dosa, tapi gak ada yang tegur. Gak ada yang sentil dikit dan bilang kamu salah. Apakah itu dari Tuhan dan sesama? Yang lebih parah lagi, ketika kita tetap hidup dalam dosa, ditegur dan tidak bertobat. Itu yang lebih bahaya. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, yang Tuhan inginkan adalah relasi. Relasi kita dengan Tuhan, bagaimana kita membangun kehidupan kita dengan Tuhan yang telah menyelamatkan, supaya kita aman dalam tangan Tuhan, gak terancam hidup kita. Kalau kita rasa, oh Tuhan, saya sedang ada di jalur yang salah, saya mengkhianati pasangan saya sedang melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
Tuhan ampuni saya karena sebagai istri saya tidak menghormati otoritas suami saya. Tuhan ampuni saya masih berkanjang dalam dosa. Saya terikat dengan gaya kehidupan yang sia-sia. Saya terikat pornografi. Saya terikat persinahan. Tuhan, saya sedang ada dalam keadaan tidak aman. Harusnya kita begitu. Dan kita bilang sama Tuhan, ampuni saya. Tadi Yesaya 55, Bapak Ibu baca nanti ulang-ulang, pesannya sangat kuat. Tapi saya nggak jelaskan ayat per ayat. Kalau mau tahu ayat per ayat, penjelasan secara detail, datang ibadah wilayah. Ibadah wilayah hari apa Bapak Ibu? Hari apa? Rabu. Berarti kalau kita bilang Rabu, kita tahu hari Rabu itu ada pendalaman lebih lagi tentang firman Tuhan di hari Minggu. Saudara, Yesaya punya dua tema besar. Dia jelaskan tentang hukuman Allah dan keselamatan dari Allah. Ini bangsa Israel yang ulang-ulang bikin dosa ya. Ulang-ulang mereka lakukan perbuatan dosa, tapi Tuhan tetap bilang, aku mengasihi kamu. Puji Tuhan loh, Tuhan tegur. Teguran Tuhan tidak main-main, dibuang ke Babel. Dalam pembuangan pun Tuhan bilang, urus rohanimu dengan benar. Saya kasih kamu di Babel supaya kamu tahu bahwa cuman kasihku yang sempurna bagi hidupmu. Maka ayat 6 yang menjadi ayat renungan, saya ajak kita lihat apa yang ketika bicara keselamatan dari Tuhan. Ayat 6 kita baca sama-sama, firman Tuhan katakan apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini Yesaya lagi serukan satu hal saja nih sama umat Tuhan, bertobat. Kenapa? Tuhan masih berkenan ditemui loh. Tuhan berkenan menemui kita Bapak Ibu. Percaya sampai hari ini Dia masih berkenan menemui kita. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Berdoa. Berserulah kepadanya. Kalau kita pakai kalimat negatifnya begini, berarti nanti akan ada saatnya Tuhan tidak dekat dan Tuhan jauh dari kita. Ketika kita tidak mencari Dia dan kita tidak berseru kepadanya. Ada satu tokoh yang luar biasa dalam Alkitab yang praktek bagian ini, yaitu Raja Daud. Yang ikut gerakan membaca Alkitab sedang baca siapa Daud. Kelompok 1 ya. Daud itu orang yang hidup sangat dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu baca dalam 2 Samuel pasal 2 dan 5. Setiap kali dia mau pergi berperang, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, saya maju enggak ya? Saya maju enggak? Ini bangsa besar yang saya akan hadapi. Tuhan bilang begini, maju anakku, maju, kamu pasti menang. Aku sudah serahkan mereka ke dalam tanganmu. Daud maju dan dia menang. Di bagian berikutnya Daud tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kali ini saya maju enggak? Banyak loh mereka Tuhan dibandingkan pasukanku. Tuhan bilang jangan maju, bikin gerakan melingkar. Tutupi mereka, kira-kira begitu. Dengar perintah Tuhan. Kalau ada suara yang datang dari pohon-pohon kertau, maju pada saat itu. Karena saat itu Tuhan sudah maju mendahului kamu. Daud lakukan itu dan dia menang. Apa artinya Bapak Ibu? Bagian firman Tuhan berulang kali katakan begini, Tuhan berikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia berperang. Tapi Daud orang yang hidup dekat dengan Tuhan ya. Bapak Ibu kira-kira enak ya, kita mau lakukan sesuatu kita tanya Tuhan, Tuhan saya mau bikin ini, kira-kira berkenan gak Tuhan? Tuhan saya mau lakukan sesuatu yang itu punya resiko besar, kira-kira boleh gak Tuhan? Enak banget kalau kita bicara sama Tuhan seperti itu. Dan Tuhan kasih jawaban, lakukan atau tidak, jangan lakukan. Itu bagi saya luar biasa. Daud yang hidupnya dekat dengan Tuhan juga masih bikin dosa kan Bapak Ibu ya? Namanya besar. Apa dosa Daud? Bapak Ibu tahu dosa Daud? Batseba. Dosanya kita ingat banget ya.
relasi hidupnya kita lupa. Itu dosa Daud paling besar. Bayangkan Bapak Ibu, dia bunuh panglima tentara yang paling setia kepada dia, Uria. Coba baca, Uria waktu pulang dari perang, Uria gak pulang ke rumah. Sampai Daud bilang, pulang. Kenapa? Dia mau bikin strategi karena Batseba sudah hamil. Pulang ke istrimu. Dia gak pulang. Dia tetap setia menjaga rajanya. Sampai akhirnya dia buat strategi. Tempatkan Uria di barisan paling depan. Bikin dia mati. Demi seorang, apa yang menjadi keinginan dagingnya. Uria mati. Dan Daud ambil Batseba menjadi istrinya. Saudara, waktu Tuhan tegur Daud melalui Natan, Daud sadar dia salah. Nah, ini orang yang benar. Waktu ditegur bertobat. Maka dia bertobat di hadapan Tuhan. Waktu anaknya masih ada, dia bersedih di hadapan Tuhan. Tapi waktu anaknya mati, dia bersukacita. Aneh ya. Orang kalau anak mati mah nangis. Daud enggak, karena dia tahu ini bagian dari hukuman Tuhan. Karena dia tahu, waktu dia datang minta ampun, dia mau bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya tahu jiwa saya saat ini terancam. Jadi saya mau kembali kepada Tuhan. Maka dia bersukacita waktu dia dapat hukuman Tuhan. Orang sekarang bikin dosa tapi enggak mau terima hukuman. Banyak orang yang ketika oke, kita ngaku dosa kita, iya Bu Pendeta, tapi kalau bisa Tuhan jangan hukum saya. Mau bikin dosa tapi tidak terima resiko, menerima konsekuensi. Ingat Bapak Ibu, setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, relasi dengan Tuhan mari kita bangun. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Hari ini Tuhan berkenan menemui kita, cari dia. Berseru, berdoa kepadanya selama ia dekat. Maka saya mau bilang Bapak Ibu, berapa kali dalam sehari kita komunikasi dengan Tuhan dalam doa? Berapa kali dalam sehari kita urus ini satu bagian ini dengan benar dan serius? Kita urus kehidupan rohani kita dengan benar. Karena saya mau bilang, kehidupan tanpa doa itu menuntun kepada dosa. Maka kalau kita tidak ada dalam kehidupan doa yang benar, hidup kita sedang terancam karena kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Mari firman Tuhan ingatkan kita, keselamatan yang telah kita terima datang dari Tuhan. Maka urus ini dengan benar. Responi setiap anugerah keselamatan dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Secara khusus pesan firman Tuhan bagi 11 keluarga, orang tua yang akan membawa anak-anak untuk dibaptis. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi hari ini. Tugas Bapak Ibu orang tua adalah beritakan kepada mereka bahwa hidup mereka dikasihi Tuhan. Keselamatan mereka ya dan amin. Pastikan bahwa sampai akhir hidup mereka ada dalam iman kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Keselamatan yang kami terima itu datang dari Tuhan. Tidak ada satupun usaha kami, kontribusi kami untuk mendapatkan itu. Semata-mata karena anugerah. Maka tanda bahwa kami telah menerima anugerah Allah adalah dengan kami memberi dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga perbuatan-perbuatan kehidupan kami adalah perbuatan yang tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, tolonglah kami. Kami rindu untuk terus mencari wajah Tuhan melalui setiap kebenaran firman yang kami baca. Sehingga kami tahu Tuhan, Engkau berkenan untuk ditemui, memperkenalkan siapa Engkau bagi kami. Bahkan kami juga percaya bahwa ketika kami berseru Tuhan hanya sejauh doa. Setiap doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kami terima itu dengan penuh ucapan syukur. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan
sebelum kita masuk dalam pelayanan baptisan, kita responi firman Tuhan, kita naikkan pujian. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah minggu pagi ini, seperti yang telah diwartakan dalam warta jemaat 2 minggu berturut-turut, bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus terhadap 19 orang anak, supaya mereka mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah dan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 8 ayat 19. Yohanes 3 ayat 5 katakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan demikian, melalui iman kepada Allah Tuhan kita mewarisi janjinya yang diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Sebagaimana telah dinyatakan oleh Rasul Petrus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebelum pelaksanaan pelayanan baptisan kudus, kita akan mendengarkan janji orang tua dan saksi. Untuk itu kepada kedua orang tua dan saksi saya undang untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Adalah kewajiban setiap saudara yang membawa anak-anak untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama saya menanyakan kepada saudara-saudara, orang tua dan saksi. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaknya saudara-saudara menyatakan janji saudara-saudara dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudara bersedia menjadikan rumah tangga saudara sebagai lingkungan Kristiani, di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Saudara-saudara jemaat, apakah saudara juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah saudara dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Kami bersedia dengan pertolongan Allah, dengan sukacita kami menyambut anak-anak ini dalam persekutuan Jemaat. Mari kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan memberikan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah berkenan menebus manusia dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah dunia. Ya Allah Bapa, berkenanlah memberkati akta baptisan kudus ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dan dalam perjanjian dengan Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali kepada hidup yang kekal. Amin. Orang tua dan jemaat saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita saya menimba air dari mata air keselamatan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kevinsa Lovero Andris, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Devina Lovelia Andris, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Satu aja. Gevariel Nayakariu, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Devano Galendra Diso, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marcelo Alvarendra Diso, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saksi. Fatan Al-Fajri, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Faik Alfred Taek, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Felicia Alfiona Taek, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jika ada saksi, bersama dengan saksi. Joyvanka Immanuela Misa, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Aliando Gusti Natonis, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Efraim Alvaro Natonis, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Natalia Tameon, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kesia Natalia Tampani, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati masa depanmu mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Lovren Adirwan Tampani, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tasya Tampani, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Andres Mateo Misa, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Chelsea Yosef Misa, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jonathan Felix Yeheskiel, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Regan, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, yang telah memilih dan memasukkan anak-anak ini ke dalam persekutuan umat-Mu. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, sehingga mereka menjadi orang-orang percaya yang taat kepadamu ya Tuhan. Berikanlah kebijaksanaan dan kekuatan pada kedua orang tua dan saksi, supaya mereka dengan setia menggenapi janjinya, dan ajarilah kami semua mengerti tanggung jawab kami sebagai jemaat Tuhan. Amin. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur yang akan dibawa oleh keluarga dari anak-anak yang telah dibaptis menjadi persembahan syukur yang diantar ke depan. Dan sambil keluarga anak-anak baptis memberikan persembahan syukur baptisan, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari jemaat kita satukan hati dan menaikkan beberapa pokok doa kita dalam syafaat pagi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Pagi ini kami bersyukur karena Bapa boleh
mempertemukan kami dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami boleh menjadi saksi sejarah ke-19 anak yang hari ini dimeteraikan menjadi milik Tuhan melalui sakramen baptisan kudus. Kami percaya semua yang boleh terjadi hari ini ada dalam perkenanan Tuhan. Kami doakan secara khusus Tuhan ke-19 anak yang telah menerima air baptisan di pagi hari dalam ibadah ini. Berkati mereka ya Tuhan. Masa depan anak-anak ini Tuhan siapkan yang terbaik. Kami imani itu. Melalui kehidupan kedua orang tua yang hidup dalam takut akan Tuhan. Memberikan video yang baik bagi anak-anak ini. Dan secara khusus Tuhan memperkenalkan tentang keselamatan di dalam Kristus bagi kehidupan mereka. Kami serahkan orang tua yang membawa anak-anak dibaptis hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan yang kami bawa dalam ibadah minggu pagi ini. Kami doakan keluarga Bapak Denny Supit, keluarga Bapak Gatut Purboyo, keluarga Bapak Tulus Parhusip, keluarga Bapak Ferry Ferdinand Peters, keluarga Bapak Heri Nurdin, keluarga Bapak Penatua Alex Adrian Kamuni, keluarga Ibu Tuti Pujiastirin, keluarga Bapak Penatua Endi Yusdianta Stepanus, keluarga Ibu Clara Anita Noviastuti, dan keluarga Bapak Henry Partaji Sihaan. Berkati ya Tuhan 10 keluarga yang kami bawa dalam doa syafaat di pada minggu pagi ini. Apapun yang digumuli oleh kehidupan anak-anak-Mu keluarga demi keluarga ini. Kami tahu Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Masa depan anak-anak mereka, kami percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami tetap juga mendoakan jemaat-Mu yang saat ini lemah tubuh, sedang ada dalam kondisi sakit, ataupun berada dalam proses pemulihan dan pengobatan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Harinusi, Saudara Gabriel Marser Nicholas Supit, dan Penatua Ibu Nana Fransina. Tuhan berkati ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan lemah dan berada dalam proses pengobatan dan pemulihan. Kami imani kesembuhan Allah terjadi bagi tubuh jasmani mereka. Bahkan secara khusus iman percaya mereka yang menyelamatkan itu, memberikan kekuatan untuk menjalani setiap proses pengobatan dengan ketaatan dan kedisiplinan. Dan kami imani sungguh Tuhan mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan dan bersuka cita bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Tugila Umaryanto, Bapak Hari Patiasina, Henok Zaro Sikohi Gea, Saudara Yulianto Gunawan, Bapak Teddy Kester Sianturi, Gavin Febriano, Bapak Gabriel Lasse, Saudari Sipora Andina Putri Serafim, Ibu Yohana Yuliati, Sevanya Gloria Pati, Ibu Unen Ulpiah, Saudara Stanley Audrey First Siwabesi, Ibu Farida Sibuea, Bapak Hari William Laisina, Ibu Trisila Noviolan Watimena, dan Saudara Ganevo Hamsi Payer. Berkati ya Tuhan jemaat yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka menyadari bahwa keselamatan dari Tuhan itu hal yang penting yang diurus dengan benar, dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami doakan ya Tuhan, pergumulan-pergumulan umat Tuhan, baik juga keluarga yang mendapatkan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati. Anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan beri hikmat agar mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Bahkan semua hamba Tuhan, para pelayan-Mu, para penatua, diaken, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, rentar, bahkan juga Tuhan TU Koster, security driver, Tuhan memberkati. Biarlah Bapa dalam segala tanggung jawab yang Kau percayakan bagi anak-anak-Mu untuk lakukan. Kami menjadi pelaksana pertama firman Allah sehingga impartasi kasih karunia itu mengalir bagi hidup jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami boleh layani. Biarlah hidup kami sepenuhnya ada dalam pengawasan dan tuntunan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap mendoakan bangsa dan negara ini. Kami ada untuk memberkati Indonesia,
Maka biarlah setiap doa yang kami naikkan Tuhan dengar. Secara khusus Tuhan untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Pemerintah Kota Depok, biarlah Tuhan Engkau memberkati bahkan sampai pengurus RT RW yang ada di lingkungan gereja. Tuhan memberkati ya Bapa, sehingga apapun yang mereka boleh lakukan, keputusan, kebijakan yang dilakukan, semua untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami hari ini. Tuhan ampuni kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Kami juga teringat Tuhan salah satu suku terabaikan yaitu orang Palembang yang kami bawa dalam doa pagi ini. Kami doakan Allah memanggil para pekerja untuk hidup di tengah-tengah orang Palembang dan berbagi hidup dengan mereka. Kami doakan hati orang Palembang akan menjadi tanah yang subur dan mudah menerima pemberitaan kabar baik. Dan kami doakan orang-orang percaya yang hidup di antara suku ataupun orang Palembang agar mengatasi rasa takut dan membagikan Injil dengan sebuah keberanian dari Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian Kidung Keesan 451 bait 1 dan 2. Dan bait 3, 4 kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. 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 Amin.
kasih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat mengambil saat teduh untuk bersalam-salaman, nanti kita di dalam gedung gereja di depan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat